Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN. Kali ini kita kembali lagi di podcast Lasar CPNS. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan para narasumber yang hebat dari berbagai bidang pekerjaan dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dini Amalia dari instansi UPBU kelas 2 Haji Hasan Sampit. Nah, pada kesempatan kali ini ada narasumber kita. Yang pertama ada Mas Arik, kemudian Mas Raka, Mas Alessandro, dan Mas Fatur. Oke, mungkin dari mas-masnya ada yang ingin memperkenalkan dirinya lebih detail terlebih dahulu. Mungkin kita mulai dari Mas Arik ya. Oke, Mas Arik, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dini. Izin perkenalkan diri, nama Ari Wijaya, asal instansi Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun. Di PPI Madiun saya sebagai laboran. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke Mas Raka. Kepada Mas Raka dipersilahkan. Dengan diri semuanya. Pertama, nama saya Raka Putra Hanafi, asal instansi saya dari Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Jabatan saya sebagai pengelola laboratorium di sini. Terima kasih, Dini. Baik, terima kasih Mas Raka. Untuk selanjutnya kepada Mas Alessandro dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Alessandro Lintang Sambode dari Unit Kerja Politeknik Perkeretapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, dan di situ saya mengisi jabatan sebagai pengelola pelayanan perkeretaapian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alessandro. Untuk selanjutnya kepada Mas Fatur dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Lutfur Rahman, asal instansi UPBU kelas 3 Lasikin. Di sini saya bekerja di unit kerja unit PKPPK. Terima kasih Mbak Dini. Baik, terima kasih para mas-masnya. Jadi kita di sini ada yang dari matra darat, laut, bahkan udara ya. Ya, benar Mbak. Pada podcast kali ini, Sobat ASN, kita bakal membahas mengenai core value akhlak. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan nih kepada mas-mas sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting sih menurut mas-mas nilai berakhlak itu untuk ASN? Dari saya dulu ya. Kalau menurut saya, nilai berakhlak ASN itu sangat penting karena Presiden Jokowi meluncurkan core value ini sebagai fondasi bagi ASN agar budaya kerja kita itu profesional dan berintegritas tinggi. Mungkin itu ada teman-teman yang lain. Ya, kalau dari saya mungkin hampir sama tadi. Kalau menurut saya nilai berakhlak sangat penting karena akan menjadi titik tonggak penguatan budaya kinerja agar ASN juga dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, mungkin itu dari saya. Tambahan mungkin dari saya, sudah sewajarnya jika sikap seorang ASN wajib mempunyai sikap dasar berakhlak yang tertanam dalam diri mereka masing-masing sebagai sikap dasar, terutama sikap ASN yang terpenting yaitu melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima. Mungkin itu, selebihnya. Kalau dari saya pribadi ya satu suara ya sama rekan-rekan yang lain, berakhlak atau core value yang sudah ditetapkan dari Presiden untuk ASN itu sangat penting bagi kita semua agar pelayanan kita kepada bisa mencapai maksimal lah gitu ya, biar juga bisa dirasakan oleh masyarakat juga.
Ya, baik Mas-Masnya. Jadi, core value berakhlak ini diterapkan baik dari pegawai tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk keseragaman pelayanan di seluruh Indonesia, begitu ya? Ya, Mbak. Iya, Benar. Mbak, benar-benar sekali. Oke, jadi kita punya kesamaan visi misi ya dari Sabang sampai Merauke untuk pelayanan publik yang optimal ini ya. Oke deh Mas, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Menurut Mas-Masnya bagaimana sih berdasarkan pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi ini apa saja bentuk implementasi berakhlak di lingkungan tempat kerja Masnya masing-masing? Kalau dari saya di instansi PPI Madiun itu kan kita di dunia pendidikan. Karena itu implementasinya itu kita memberikan diklat kepada taruna maupun masyarakat. Lalu kita juga menyediakan fasilitas asrama yang nyaman untuk peserta diklat maupun taruna. Lalu ada ruang belajarnya juga yang nyaman, fasilitas praktik yang memadai, serta pengajarnya yang berkompeten. Mungkin itu dari saya. Nah, kalau dari saya sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan dari nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di Bandar Udara Lasikin. Salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Contoh penerapan di lingkungan pekerjaan ini adalah senantiasa mengecek alat pemadam kebakaran ringan yang dilakukan di terminal kantor secara rutin, yang biasanya dilakukan sekali sebulan, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Yang kedua, harmonis. Harmonis menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya, di lingkungan pekerjaan saya, salah satunya membantu rekan kerja yang meminta bantuan, dan kita berbaur dengan masyarakat sekitar atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mengalirkan aliran listrik, mengisi solar, dan masih banyak hal lainnya. Ikut andil pada setiap kegiatan yang diagendakan pihak kantor. Biasanya setiap Jumat bersih dengan melakukan kerja bakti, mempraktekkan 3S, senyum, sapa, salam di kantor apabila berpapasan dengan rekan kerja ataupun atasan. Yang mungkin itu dari saya. Ya, Mbak Dini, mohon izin kalau dari saya sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi, apa bentuk implementasi berakhlak di lingkungan kerja saya? Di lingkungan kerja saya juga sama dengan Mas Ari, di lingkungan pendidikan dari instansi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Di segi saya yang perlu ditingkatkan dan wajib diimplementasikan yaitu orientasi pelayanan, terutama kepada peserta diklat. Ada diklat keterampilan, diklat peningkatan, dan diklat-diklat lainnya. Di dunia pendidikan di BPSDM ada diklat khusus taruna dan juga diklat untuk umum, yaitu tentang profesi. Di instansi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat ada diklat profesi, yaitu sebagai diklat pelaut dari jasa dasar 5-1. Dan selanjutnya, selain dari segi pelayanan diklat, kami juga memperbaiki fasilitas serta areanya untuk menyamankan para peserta tersebut, terutama khususnya taruna karena berada di wilayah pendidikan, dan juga meningkatkan wilayah kerja yang kondusif serta harmonis, terutama bagi daerah-daerah luar Jawa, khususnya yang masih berpengaruh dengan adat dan istiadat lingkungan sekitar. Wajib kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Kurang lebihnya itu yang ada di tempat saya, Mbak Dini. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mas Alexander. Siap, terima kasih Mas Raka. Kalau pengalaman saya sendiri ya mengenai implementasi nilai berakhlak di lingkungan kerja sendiri,
Ya setiap hari ya, contohnya kalau kegiatan kecil sehari-harinya kita absen tepat waktu, kita peduli dengan lingkungan kita juga eh, saling sapa ya, bertegur sapa sama antar pegawai, nggak peduli itu pegawai baru ataupun pegawai lama, kita sama-sama bersikap ramah. Kemudian kalau untuk yang lainnya seperti ada kemarin pembangunan infrastruktur ya di bidang perkeretaapian seperti jalur rel, jembatan, perawatan jembatan gitu, terus pembangunan persinyalan juga, terus peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang karena kemarin terutama waktu lagi rame-ramenya seperti waktu angkutan Lebaran itu ya kan ada banyak ada banyak kejadian yang tidak diinginkan ya, ada temperan di kereta gitu, ada ya itu kan perlu sosialisasi kepada masyarakat biar lebih berhati-hati untuk menekankan kejadian kecelakaan di situ. Kemudian selain itu juga kita berkolaborasi bersama Dishub, bersama KAI juga, contohnya waktu bersama KAI itu ya waktu kita melakukan tugas bantuan posko, angkutan Lebaran maupun Nataru. Dan kalau kita dengan Dishub itu contohnya waktu kita melakukan kajian penutupan perlintasan sebidang dan dibuat menjadi tidak sebidang ya, bisa underpass ataupun elevated gitu. Ya itu sih yang saya lihat di tempat kerja saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas-masnya. Jadi untuk implementasi ini kita harus menerapkannya, memulainya itu kebiasaan-kebiasaan baik itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Setuju kan Mas-masnya? Setuju sekali. Kita beralih ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Setelah tadi kita tahu nih implementasi yang Mas-mas terapkan dalam lingkungan kerja masing-masing. Nah, dari situ apakah ada nih tantangan-tantangan yang Mas dapati dalam pengimplementasian core values berakhlak tadi? Ya, tentunya seiring berkembangnya zaman ya pasti tantangan itu akan semakin berubah dan juga bertambah. Nah, tentunya kita harus siap dengan tantangan-tantangan tersebut dan penerapannya pada nilai berakhlak itu agar sesuai. Kalau bagi diri saya itu pertama menjadi ASN baru ya, baru bergabung di lingkungan ya cukup tertantang dan termotivasi. Harus bisa cepat menyesuaikan, bersikap. Salah satu dari nilai berakhlak yaitu ya adaptif. Kita harus menyesuaikan lingkungan kerja baru kita, terus membangun kerjasama yang harmonis. Terutama bagi para senior-senior ASN yang sudah dulu, dan harus cepat berkolaborasi, dan terutama sikap loyalitas kita itu adalah tantangan bagi saya sendiri. Pada atasan, pimpinan, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bagi negara kita tercinta yaitu Indonesia. Terima kasih. Ya mungkin kalau dari saya hampir sama dengan masyarakat tadi, tantangan yang terberat dari penerapan nilai-nilai berakhlak ini adalah diri kita sendiri, yang pastinya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Contohnya, kalau lingkungan sekitar kita sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, pasti perlahan kita juga akan ikut serta dalam penerapan atau mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ini. Ya, kalau saya pribadi tantangannya lebih banyak dari internal diri saya sendiri sih.
Misalnya ya, saya kuliahnya kan di bagian manajemen. Manajemen itu mempelajari lalu lintas, kebanyakan itu tentang operasi dan lalu lintas kereta api ya. Tetapi waktu kerjaan ini, saya dituntut untuk bisa mengerti mengenai sarana berkereta apian, kemudian keselamatannya juga. Jadi banyak yang perlu dipelajari lah ya. Kalau saya lebih dari itu tadi, lebih dari internal diri saya sendiri sih. Tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas-Masnya. Macam-macam ya tantangan yang kita hadapi dalam pengimplementasian core values berakhlak ini, dan semoga kita dapat menjawab tantangan-tantangan ini dengan baik dan bijak pastinya. Demi apa nih Mas-Mas? Demi apa? Pelayanan publik yang Ya, terbaik. demi terlaksananya Iya. Demi terwujudnya ASN yang profesional ya. Mantap. Ya. Tentunya harapan kita sama ya untuk meningkatkan kemampuan para ASN dan demi pelayanan publik yang baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang terakhir untuk kita pada sesi kali ini. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dengan dapat diterapkannya core values berakhlak ini? Harapannya mungkin semoga kita bisa menjadi ASN yang jujur, profesional, dan berintegritas. Tidak hanya sekedar ucapan, tetapi dengan penerapannya sesuai di tempat kerja masing-masing. Begitu. Ya, harapannya kurang lebihnya sama. Semua tergantung dari diri kita masing-masing juga. Apa yang kita ucapkan semoga bisa kita amalkan, implementasikan di lingkungan kerja kita, dan kedepannya juga kita harus punya sikap-sikap dasar seperti jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, loyal, harmonis antar sesama ASN, masyarakat, serta negara kita sendirilah. Semoga kedepannya juga dapat diwujudkan dengan kerja nyata kita, terutama di zaman yang modern ini. Sudah wajib kita berbenah supaya Indonesia juga lebih maju dan ke depannya dapat ditiru oleh negara-negara tetangga atau minimal lah dari lingkungan kerja kita dulu, nggak usah jauh-jauh bulu-bulu. Mungkin itu saja. Kalau dari saya, semoga ASN penerapan nilai-nilai berakhlak ini, ASN dapat menjadi pribadi yang baik, tidak memikirkan ego masing-masing, dan semoga ASN dapat menjadi lebih profesional. Itu sih dari saya. Ya, lagi-lagi satu suara ya sama yang lainnya saya ya. Ya, harapan saya kurang lebih sama lah sama teman-teman yang lain. Saya juga berharap kita bisa jadi ASN yang profesional, disiplin, punya integritas, menjadi pelayan publik yang baik, dan masyarakat bisa merasakan kinerja kita, dan karena itu juga akan membentuk citra kita di masyarakat, yang katanya jangan sampailah ada rumor ASN cuma enaknya aja, jangan sampailah. Kita harus buktikan dengan kerja kita, insya Allah ya, semoga. Kemudian minimal untuk diri kita sendiri yang berubah. Siap, itu ya, kurang lebih itu rekan-rekan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas-Masnya. Semoga apa yang kita harapkan dapat segera terwujud demi kebaikan bersama. Oke, para sobat ASN, selesai sudah sesi tanya jawab kita pada sesi kali ini. Semoga para sobat ASN dapat mengambil manfaat dan hikmah dari podcast yang kita berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada mas-mas narasumber yang telah membagikan pengalamannya, baik itu betapa pentingnya dalam pengimplementasian core values berakhlak, harapan, bahkan tantangan yang telah dihadapi. Terima kasih
sekali lagi saya ucapkan kepada mas-masnya, semoga kita bisa membangun bangsa dengan lebih baik. Amin. 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 Demikian saya akhiri podcast pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.